Pagi ini kita akan lanjutkan lagi. Ini eh, kuliah terakhir ya untuk proyek akhir 1. Jadi di hari terakhir ini mari kita manfaatkan untuk menyempurnakan proposal penelitian kalian ya. Jadi bagi kelompok yang belum tampil ya, jadi minggu kemarin itu sudah tampil lagi sebanyak 9 kelompok ya. Nah, sisanya ini belum tampil. Jadi yang diprioritaskan yang belum tampil, tapi kalau misalnya ingin menyempurnakan lagi proposal penelitiannya ya mangga ya dipersilakan. Jadi hari ini seperti yang sudah kita diskusikan minggu kemarin, jadi kita akan saya ingin melihat tentang konstruksi dari proyek akhir yang kalian lakukan ya. Jadi sebetulnya sih untuk konstruksi ini, kalau kalian memang sudah fix, sudah apa namanya, sudah uh, matang diskusi kalian dengan pembimbing, nah kalian bisa saja untuk apa namanya mengajukan atau untuk membuat konstruksi ini menjadi lebih baik ya. Jadi konstruksi ini menjadi apa namanya, kalau kita lihat dari proposal penelitian, memang ini jadi bagian dari metodologi umum ya. Jadi setelah metodologi umum, setelah ada diagram blok, itu nanti lebih baik itu adalah kalian mencantumkan juga semacam sketsa kasar dari perwujudan atau konstruksi dari prototipe yang akan kalian buat. Jadi dari diagram blok ini kalian terlihat misalnya di sini proses dari input sampai nanti keluarannya, kemudian juga bagian-bagiannya, hubungannya. Tetapi pada saat kita menyusun bagian-bagian atau komponen tersebut untuk menjadi satu prototipe atau satu alat ukur, itu perlu apa namanya, perlu kalian siapkan juga ya. Jadi kalian tidak hanya puas dengan diagram blok, tetapi juga kalian mulai berpikir bagaimana nanti untuk apa namanya, kira-kira alat yang akan kalian buat tuh seperti apa gitu ya. Jadi mungkin awal-awal saya pernah memberikan contoh kepada kalian mungkin waktu apa namanya tentang penjelasan dari judul atau topik proyek akhir ya. Jadi mungkin saya akan coba apa namanya share ke kalian misalnya seperti ini ya. Jadi ya sebetulnya yang saya harapkan sih di sini kalian sudah mulai terbayang juga misalnya konstruksi alatnya seperti apa gitu. Jadi meskipun di sana dimensi atau ukurannya ini belum keluar gitu. Misalnya tingginya berapa, lebarnya berapa, volumenya berapa. Kemudian juga misalnya kekuatan, ya mungkin dimensinya mungkin belum terlalu fix, tetapi setidaknya rancangan dari prototipe yang akan kalian buat itu mulai terbayang gitu ya. Jadi ini akan mempermudah kalian nanti pada saat presentasi proposal ya. Jadi setelah diagram bloknya itu jelas, prototipenya juga gambarannya itu kira-kira akan seperti ini misalnya, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi paling tidak dari diagram blok ke prototipe itu bagian-bagiannya sudah mulai terbayang ini posisinya di mana gitu ya. Kemudian nanti apa namanya bentuknya seperti apa gitu ya. Meskipun kalian hanya berupa misalnya statif gitu ya, atau misalnya hanya berupa apa ya belum terlalu fix, tapi setidaknya bentuknya bakal terbayang gitu, misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian misalnya yang ini gitu ya, apa namanya
memang dimensi atau ukuran dari prototipe-nya belum kebayang, tetapi bagaimana kita menempatkan satu persatu sensor dan juga sampelnya itu sudah mulai terbayang, ya. Jadi itu yang kita harapkan pagi ini, mudah-mudahan ya meskipun gambarannya kasar, itu kalian sudah mulai ada ya. Pak Supri. Mungkin untuk contoh-contohnya saya juga kebetulan ada beberapa yang bisa kalian Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak. Punten. Iya Pak, punten Pak ini. Baru kamu. Mungkin ini kuliah terakhir Pak untuk proyek akhir 1 Pak. Jadi kemarin kita saya sudah menugaskan mahasiswa untuk membuat ya mulai men-skate gitu Pak, apa namanya konstruksi dari prototipe yang akan mereka buat itu Pak. Jadi itu sebagai apa namanya, sebagai kelanjutan atau penjelasan dari diagram blok Pak yang di metode umum. Jadi mulai terbayang apa namanya nanti prototipe yang akan mereka buat. Ya mungkin setelah mereka misalnya nanti diskusi ya matang dengan pembimbing Pak. Tetapi perkembangan terakhir Pak, jadi ada beberapa grup yang memang ada judul atau topiknya yang berubah Pak. Jadi seperti dari grupnya Pak Nandang itu judulnya berubah lagi Pak. Jadi kemarin mungkin dirasa terlalu sulit atau bagaimana, mungkin jadi ada pertimbangan yang mungkin dari pembimbing juga. Jadi mungkin topiknya nanti akan berubah gitu Pak. Meskipun nanti waktunya ini mepet sebelum apa namanya sidang proposal Pak. Mungkin mudah-mudahan ya mahasiswa dan pembimbingnya bisa cepat gitu Pak untuk mengejarnya Pak. Iya. Oke. Yang itu Pak, yang topik apa namanya, yang enkripsi itu Pak, mungkin enkripsi ya. Iya Pak. Susah. Iya. Jadi mungkin dari sisi apa namanya, mungkin akses alat, kemudian juga akses informasinya mungkin tidak seperti yang diharapkan mungkin Pak. Jadi mungkin ada kesulitan. Jadi mungkin akhirnya kemarin pembimbing juga memutuskan penelitiannya mungkin akan diambil alih langsung oleh beliau Pak, jadi oleh Pak Nandang. Kemudian untuk mahasiswanya nanti akan dipikirkan lagi Pak, apa namanya, alternatif judulnya. Jadi hari Rabu minggu kemarin juga grup ya yang akan berganti judul itu sempat diskusi juga Pak dengan saya. Jadi tentang alternatifnya. Tetapi memang dari judulnya itu ada yang misalnya mirip dengan grupnya Bu Ira itu Pak. Tentang apa? Mungkin saya bisa bantu nanti kalau komunikasi saya dengan Pak Nandang langsung lah. Habis ini saya WA Pak Nandang. Jadi kira-kira apa kalau yang tetap inskripsi tapi kita downgrade dulu bisa Pak. Jadi istilahnya betul kita Pak. kurangin. Jadi anak-anak kan nggak kebayang apa sih inskripsi itu. Jadi kita nggak harus langsung inskripsi di real problem, tapi kita buat simulator sederhana dulu. Betul. Sehingga tidak mengganggu semangat mereka yang sudah mulai belajar itu. Betul Pak. Jadi saya harus turun lah ini. Siap Pak. Tenang, jadi kalau mereka mendengarkan semangat lah gitu. Jadi kita buat simulasi dulu skripsi yang intinya di situ adalah bagaimana komunikasi itu dia spesifik ya, hanya yang memang sudah diberikan tanda khusus yang bisa komunikasi. Itu kan betul Pak. Nah, kita tiru dulu, misalkan kasusnya yang sederhana dulu gitu. Jadi misalkan inskripsi untuk kontrol wireless pada servo, itu aja dulu. Tapi hanya yang itu yang bisa masuk. Nah, itu cukup di situ. Karena jadi mungkin tidak langsung kasusnya ke itu ya Pak ya, ke pompa ukur gitu Pak ya.
Sederhana aja, ya ukur apa Betul, yang sudah betul. kemarin dilakukan, tapi untuk komunikasi datanya, disitulah kita masukkan peran inskripsi, sehingga kita bisa connect, tapi kita nggak bisa akses. Betul, Jadi betul. inskripsi itu Betul, kan Pak. prioritas, dia bisa baca, tapi dia nggak bisa merubah parameter. Nah, itu yang intinya di situ. Oh iya, iya, Pak. Jadi Jadi setiap, misalkan Bapak punya 3 alat kembar aja gitu, tapi dia punya penandanya beda-beda, sehingga kalau kita ingin merubah sesuatu harus tahu berapa inskripsi pada alat ini. Nah, paling saya turunkan ke situ. Jadi saya komunikasi sama Pak Nandang supaya tidak mengganggu lah ritmenya mereka. betul, betul. Silakan kalau mereka juga mau diskusi sama saya. Betul, Jadi betul, betul. kita saranakan aja, yang penting kita manfaatkan komunikasi untuk awareness-nya seperti apa. Nah, disitulah kita sisipkan lah inskripsi seperti itu. Jadi Jadi kan bisa intinya juga, kan Pak, ya? gitu. Bisa, Pak. Jadi inskripsi itu misalkan gini loh, kalau realnya itu Bapak ngirim angka 1, tapi dia diterjemahkannya pas dikirim di udara, itu jadi 10. Nah, masuk ke alat Bapak, dia tahu kalau 10 itu 1. Nah, tapi rahasia kita itu nggak tahu. Itu inskripsi. Jadi codingnya dibalik-balik. Nah, codingnya itulah. Jadi seperti itu dasar. Supaya juga mulai tahu apa sih konsep inskripsi ya pada dunia instrumen. Dari yang paling sederhana aja dulu. Nah, Jadi seperti semacam itu. ini, Pak, ya, komunikasi data mungkin, Pak, ya? Tapi datanya hanya yang kita tahu, ya, hanya yang memang kita tahu rahasianya situ. Jadi buka sandinya tuh kita. Tapi jadi kalau inskripsi itu datanya data streaming, misalkan Bapak mengukur tegangan gitu. Tegangannya 5 volt tapi dikirimnya bukan 5 tapi dirubah jadi kode tertentu. Nah, itu yang hanya bisa membaca ya software yang memang yang mendesain itu. Saya kira sih jangan dirubah total, tapi kita downgrade bukan untuk masalah ke SPBU. Jadilah Betul, masalah betul. yang sederhana gitu. Iya, Pak. Jadi paling mudah ya ngontrol-ngontrol servo lah pakai inskripsi. Jadi hanya yang tahu rahasianya bisa mengatur putaran. Kalau enggak ya nggak bisa muter. Udah bagus itu, Pak. Betul, 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 Pak. Jadi, nanti baru generasi berikutnya jadi mulai paham lah inskripsi. Saya kira gitu nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Pak Nanda. Baik, 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 Pak. Mungkin misalnya kalau ada Raup atau Andika mungkin, siapa ya? Siapa? Yang kemarin mau itu tuh. Yang silakan Raup atau Krisna ya? Saya, Pak. Itu gimana tuh? Kamu perkembangannya? Kalau saya dan Krisna sendiri sebenarnya udah mantap ke ganti judul sih, Pak. Karena untuk tadi inskripsi sendiri itu kami benar-benar nggak ada gambaran sama sekali gitu. Kami juga sebenarnya dari awal juga pengennya di downgrade juga, Pak. Jadi kayak pakai simulator. Betul. Nah, yang jadi problematika yang kami hadapi sekarang itu sebenarnya kami masih belum bisa memahami bentuk sinyal antara pulsar dengan mainboard, Pak. Jadi kalau semama kita downgrade kan mau nggak mau untuk bentuk sinyalnya kan diusahakan sama gitu, Pak. Nah, yang jadi problematika kan di situ kami masih belum paham gitu. Bagaimana karakteristik sinyalnya. Terus untuk literaturnya sendiri sangat terbatas gitu. Terus saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Nandang untuk meminta bagaimana kalau kita dicarikan untuk manual teknis untuk pompa ukur. Nah, itu dari Pak Nandang sendiri menyarankan untuk ganti judul gitu, Pak. Oh. Jadi gini, Raob, kalau yang ide saya, jadi kita lepaskan dulu urusan pompa ukur, tapi kita belajar bagaimana mekanisme untuk kita katakanlah untuk monitoring, misalkan angkatan sebelumnya banyak mencoba penggunaan rotarometer ya untuk flow.
Nah, cara bacanya secara wireless itu yang kita tentukan sendiri cara coding itunya. Nah, supaya mulai masuk dunia itu. Jadi kalau literatur Anda sudah mulai saya tunjukkan nanti kaget banyak sekali, itu udah lama ilmu itu. Jadi kalau yang terkait memang untuk SPBU, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau alat yang sifatnya komersial itu nggak gampang. Nggak gampang. Mereka pun juga mengklus itu. Hanya yang istilahnya backdoor itu yang memang dalam tanda kutip ya setengah nyuri dikit baru bisa kita buka rahasianya itu. Nah, jadi kita bisa belajar sendiri gitu. Jadi base Arduino juga ada, skripsi kita bermain ke sana. Kalau Anda ingin mencoba tetap di situ. Kalau alternatif topik, ya nanti ya kalau pertimbangannya Pak Nanang itu ya nanti kita diskusi Pak Nandang lah saya supaya tidak terlalu membebani Anda di situ. Terakhir banyak baca tentang apa aja, Rauf? Kalau dari saya dan Kresna sendiri kan udah mantap untuk ganti judul. Nah, ya. Sebelumnya itu belum sempat untuk berkomunikasi sama Pak Nadang, tapi kami udah ini Pak, kami mencoba untuk membuat prototipe alat monitoring kualitas udara dengan PM25 dan PM10 dan juga untuk sensor karbon monoksida. Sensor gas ya di situ ya. Iya. Oke. Iya. Oke, jadi nanti kita diskusikan juga dengan Pak Rudi, Pak Nandang. Jadi ide itu juga bisa relevan lah di situ yang terkait ini ya kualitas udara juga. Saya pernah dulu dari teman-teman bukan meteorologi tapi meteorologi, mereka selalu memasang itu kan di perempatan jalan untuk mengukur tingkat polusi udara menggunakan basis seperti itu. Tapi lumayan sensornya lumayan mahal itu yang beberapa jenis itu, kecuali beberapa jenis sensor spesifik saja yang. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau untuk sensor karbon monoksida sendiri itu kami udah sempat nyari Pak, dan harganya itu menurut kami itu cukup terjangkau. Tapi yang jadi problematika itu untuk kalibrasi alatnya sendiri tuh ada dua cara Pak. Yang pertama itu pakai alat standar. Nah untuk alat standar sendiri tuh di TB punya Pak. Jadi kalau semama bisa mengakses ke sana bisa untuk melakukan kalibrasi. Kalau enggak kita pakai karbon monoksida langsung gitu. Oke. Ya itu problemnya selalu ya gas itu kalibrasinya yang kemarin juga yang nitrogen aja kesulitan ya untuk kita menstandarisasi seperti itu. Kecuali evaluasi yang sifatnya misalkan kadar fresh air ya. Jadi di zaman kondisi pandemi itu kan kualitas udara, jadi fresh air itu orang melihat yang dikatakan udara bebas itu cukup baik itu seperti apa. Memang salah satunya kan komponen dari CO. Jadi kita melakukannya adalah relatif ya. Jadi kalau Anda punya udara yang kita anggap bersih itu kan dengan difilter misalkan dibandingkan dengan yang udara bebas. Itu main rasio. Jadi komponennya kan paling sekitar CO, kemudian apalagi ya kalau kita menilai fresh air gitu. Supaya relevan lah dengan isu sekarang gitu. Itu juga memungkinkan. Oke, jadi Rauf mungkin nanti kalau supaya ini nanti saya komunikasi dengan Pak Dudi lah. Jadi beberapa tahun yang lalu saya berapa kali penelitian tentang masalah sensor gas ya untuk aroma di situ. Aroma kopi, aroma teh. Dulu juga ada yang S2 dari meteorologi juga tentang itu. Dan saya punya lumayan dokumennya, ada beberapa tesis, kemudian tugas akhir, mungkin ada 3 atau 4 dokumen saya ada. Supaya Anda nggak dari nol lagi gitu. Karena kalau lebih gampang urusan ini mendeteksi kualitas aroma kopi daripada udara bebas. Seperti itu.
Jadi malah Pak Rudi yang paham ini. Jadi Anda larinya mau ke sana ya. Jadi masalah sensor yang terkait ini ya gas ya di situ. Iya, Pak. Iya. Oke Pak Rudi, nanti kita coba juga sampaikan ke Pak Nandang apakah seperti apa. Kalau setuju tidak. Iya Pak, mungkin keputusan finalnya mungkin nanti di bertiga kita mungkin Pak ya dengan Ya, Pak Nandang gitu, mungkin Pak ya. Iya. Rauf juga tenang karena waktu terus Iya. bergerak, tapi senang lah semangatnya. Jadi kalau Anda mantap itu, saya nggak dari nol, bidang tentang pengukuran gas itu udah beberapa penelitian yang pernah kami lakukan, sehingga ada kebayang lah permasalahan teknisnya seperti apa. Karena sensor itu nggak bisa berbicara kalau yang sensor semata, perlu pengkondisian di situ. Nah, itu yang ramenya di situ. Oke ya, gitu gambarannya Rauf ya. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Supri. Mungkin nanti kita diskusi Pak ya dengan Pak Nanang Pak ya. Iyalah, sambil Rauf dan teman-teman lain semangat. Ya memang untuk gas ini harus ini Pak ya, untuk apa? Perlu spesial treatment ini Pak. Gampang-gampang susah itu. Yang kemarin ya yang nitrogen juga agak kesulitan sih mereka Pak. Ya mungkin langsung aja mungkin Pak ke kelompok yang lain, misalnya untuk yang konstruksinya yang sudah siap silahkan mungkin. Oke, sambil nunggu yang siap, mungkin ini Pak, minggu kedua Januari Pak, misalnya kita jadwalkan 2 atau 3 hari untuk seminar proposal Pak ya? Enggak lah. Iya Pak. Sebelumnya mungkin kita komunikasi Pak Dudi, saya lupa akses ke Kudagang, jadi dari yang final proposal mereka, mungkin kita coba lihat lagi. Oh iya Pak. Karena kita juga harus menentukan untuk pembimbing 2 kan, tugas saya. Betul Pak. Yang bisa membantu. Oke. Apalagi misalnya ada beberapa kelompok yang berubah topik itu Pak, mungkin jadi itu harus kita data lagi Pak. Jadi nanti hal-hal yang kita evaluasi kesulitannya terlalu tinggi atau terlalu gampang, nah kita kasih feedback juga kan, diskusikan. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya. Apalagi misalnya dengan kondisi sekarang itu Pak, mungkin nanti kita siapkan juga Pak. Kata Bapak kan ada plan A, plan B itu Pak. Ya itu, makanya itu yang tanggung jawab koordinator. Sampai semangat lah. Insya Allah kita bisa maksimalkan. Kalau mahasiswanya semangat, kita semangat. Saya mah gitu aja lah Pak Rudi prinsipnya. Oh iya Pak. Iya kan. Di pengalaman kemarin dalam kondisi udah sangat mepet pun alhamdulillah sudah bisa. Iya Pak, masih bisa diselesaikan Pak ya. Iya, jadi kalau andanya kendur, wah repot. Ini ya real problemnya kan sekarang. Betul Pak. Nah, enggak, kalau ada yang lain yang ingin curhat. Oke, silakan. Ini jadi pertemuan terakhir ini, silakan. Boleh Pak. Mangga, silakan. Kelompok Lali sama Nana. Boleh. Izin share screen melalui handphone ya Pak? Nggak apa-apa. Sudah terlihat belum Pak untuk Oke. Mungkin dari awal ya Pak, untuk penambahannya yang latar belakang untuk minggu lalu yang memang belum sempat kita tambahkan gitu, mengenai di sini nilai ketidakpastian daripada penelitian sebelumnya oleh Teh Anggun dan Teh Dinda, di mana nilai ketidakpastian hasil dari prototipe yang mereka buat untuk timbangan sendiri sebesar plus minus 1,983 gram, dan nilai ketidakpastian untuk sensor ultrasonik sebesar plus minus 0,822 mm. Terus untuk penambahan yang kedua ada di pengangkat elektrik itu sendiri, di mana
pengangkat elektrik sendiri sebagai sistem manipulator. Manipulator adalah suatu sistem mekanik yang digunakan dalam memanipulasi pergerakan mengangkat, memindahkan, dan memanipulasi benda kerja untuk meringankan kerja manusia. Referensi ini diambil oleh Darmawan et al. Mungkin itu Pak untuk penambahan latar belakang yang pertama. Terus yang kedua, di bagian prototipe itu sendiri, di bagian konstruksi alat. Mungkin berbeda ya Pak daripada contoh awal yang Pak Dudi berikan kepada kami gitu. Di mana nanti di posisi atas itu ada box motor stepper, lalu bagian kedua ada katrol, terus nanti ada gelas ukur. Mungkin ada beberapa ini yang tertutup gitu Pak. Mohon maaf karena di handphone ada pengangkat AT, terus di bawah pengangkat AT itu sendiri ada push button turun untuk menurunkan posisi pengangkat AT-nya nanti. Terus nanti untuk display menggunakan LCD 20x4. Terus untuk beralih ke sebelah kiri ada ultrasonic HCSR04, lalu ada load cell dan ada push button naik. Nah, kenapa ultrasonic sendiri kami pindah ke samping, ditempelkan kepada bagian statif ataupun nanti kita masukkan ke box yang akan kita buat untuk alat ukurnya, karena saat kita desain untuk posisinya berada di atas, itu akan menghalangi proses naik turun daripada pengangkat AT itu sendiri. Jadi saat ultrasonic ada di samping, kita menghitung ketinggian permukaan cairan daripada gelas ukur, lalu untuk menghitung volumenya menggunakan rumus daripada silinder, menggunakan PR kuadrat kali T gitu Pak. Di mana T sendiri adalah ketinggian permukaan yang nanti dideteksi oleh ultrasonic. Mungkin itu. Terus, nah untuk bagian lain yang memang kita berusaha untuk membuat 3D ya Pak, ada di lampiran, ada beberapa. Nah, untuk ini nanti akan ada box prototype, gambar 13, gambar 14 nanti ada tampilan depan, tapi belum selesai. Terus gambar 15 nanti desain dari gelas ukurnya sendiri, gambar 16 nanti yang handling box steppernya untuk nanti kita tempatkan box motor stepper di atas. Lalu untuk bentuk lantai pengangkat AT nanti kita buat bulat dan ada lubangnya. Ini berfungsi untuk cairan ataupun air yang nanti masuk atau keluar itu menjadi lebih mudah saat dilakukan pengangkatan dan penurunan AT. Mungkin itu sekian dari saya, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak mengenai prototipe maupun latar belakang yang memang sudah dikoreksi pada minggu sebelumnya. Oke, mungkin untuk latar belakang sih, sebetulnya yang Anggun sama Dinda itu ketidakpastiannya baru dari sensornya saja ya, belum untuk pengukuran densitasnya ya. Belum ada Pak. Oke, nanti kalian cari ya kalau yang udah ada pengukur ketidakpastian densitasnya ya, karena ternyata yang lebih diperlukan untuk perhitungan densitas itu ketidakpastian dari densitasnya itu sendiri ya, bukan dari per sensor. Mungkin nanti kalian coba cari juga ya. Kemudian untuk pengangkat elektrik tadi dari Darmawan itu ya? Iya betul Pak. Itu pakai stepper atau apa tuh? Iya pakai stepper Pak. Untuk dia ngangkat apa dia? Pemindahan barang di pelabuhan. Bentuknya itu ya bentuknya seperti kayak alat capit untuk boneka gitu Pak yang ada di game gitu. Oke. Terus di situ ada spesifikasi berapa ton gitu dia bisa ngangkatnya. Terus kekuatan motornya. Ada Pak, tapi belum dimasukkan. Mungkin itu nanti jadi tambahan lagi buat kita. Latar belakang. Oke, jadi nanti kita ada gambaran misalnya mereka untuk ngangkatnya berapa ton, motornya berapa watt. Jadi nanti itu bisa kita downscale ke kondisi kita gitu. Ya. Iya, Pak. Kemudian untuk konstruksi udah
lumayan bagus ya. Jadi hanya saja memang yang mengganggu ini yang ultrasoniknya ini yang dari kiri mungkin harus kalian cek lagi ya. Untuk perhitungan volumenya nanti seperti apa ya. Karena volume itu kan luas alas kali tinggi. Nah, ini tingginya itu dari mana gitu untuk kalian ini ya. Misalnya dari posisi pinggir tapi tingginya masih bisa kedetek, yaitu nanti kalian coba ini ya, pelajari lagi nanti ya. Iya, Pak. Memang sih kalau optimalnya sih memang di atas sih lebih, jadi hanya meneruskan yang Teh Dinda gitu ya, sudah fix ininya di atas. Cuma memang ini masalahnya mungkin di katrol itu mungkin ya, misalnya katrolnya bisa disimpan di sebelah mana sehingga nanti nggak mengganggu pembacaan gitu. Jadi hanya yang keluar di atas di atas cairan atau di atas timbangan densitas ini hanya benangnya aja gitu. Jadi katrolnya di mana, jadi sinyal dari ultrasoniknya tetap bisa nembak perubahan ketinggian cairan. Mungkin itu bisa kalian pikirkan lagi untuk katrolnya. Ya. Mungkin nanti misalnya katrolnya di ketinggiannya di atas misalnya katrolnya, tapi si ultrasoniknya ada di bawah gitu. Mungkin bisa begitu gitu. Yang penting kan si siapa namanya? Si talinya itu mungkin lurus, tetap terjaga gitu, lurus sama ininya kan, supaya nanti nggak goyang gitu. Ya. Mungkin nanti kalian tinggal modif aja sedikit di situ ya. Kemudian untuk lantai pengangkat AT lubangnya itu bagus ya. Terus nanti kalian itu talinya pakai berapa itu? Tali yang 3 atau tali yang 4 atau tali yang berapa itu? Untuk rencana pakai yang 4, Pak. 4 dulu, langsung 4 aja ya? Iya, biar seimbang antara depan, belakang, kiri, dan kanan itu. Oke. Berarti itu perlu ini juga sih, perlu kalian coba sih itu ya. Iya. Tapi untuk tadi yang membahas posisi sensor ultrasonik itu sendiri ya, Pak. Nah, di lantai gelas ukurnya sendiri kita mencoba mengambil 2 liter, di mana 2 liter sendiri itu memiliki diameter 13,5 cm gitu, Pak. Nah, terus untuk pengangkat AT-nya, untuk besar lingkaran lantai muatan di pengangkat AT, itu kita desain sebesar diameternya itu 10 cm. Nah, makanya antara besar dari lantai muatan pengangkat AT yang 10 cm itu dengan diameter gelas ukur sebesar 13,5 cm itu mendekati gitu loh, Pak. Tidak ada space nanti, takutnya gitu. Kalau misalkan ultrasonik di atas, nanti itu malah akan terganggu oleh lantai muatan yang akan naik dan turun gitu. Makanya kita sebenarnya dari kemarin bingungnya di situ, Pak, posisi ultrasoniknya juga yang takutnya juga tertabrak oleh lantai muatan yang naik dan turun gitu. Oke. Oke, nanti kalian coba bikin lagi ya, yang jadi si katrolnya itu di atas gitu ya, mungkin di atas dari dari bagian sininya ya. Jadi yang keluar tuh hanya ya mungkin ada semacam bolong gitu ya, ada semacam bolong di situ tembus tali katrol, sementara di pinggirnya itu ada sensor ultrasonik ya. Mungkin si katrolnya dikeluarin, tapi yang jelas si talinya itu ditinggiin gitu ya. Jadi ya ada beberapa bolong gitu, jadi ada satu bolong itu ya, jadi nggak langsung batangnya itu polos gitu ya. Jadi ada bolong yang disediakan untuk turun naik itu ya. Sementara permukaan yang lainnya itu bisa ditempatkan juga
sensor ultrasonik, ya. Jadi yang nggak Ya. harus si katrolnya itu di situ di tengah. Kemudian yang lantai muatan sebetulnya kan tinggal kita set aja apakah nanti si pengangkat AT-nya itu keluar dari gelas ukur atau hanya gerakannya linier gitu, vertikal, turun naik saja gitu. Nah itu tinggal kalian pikirkan saja ya. Jadi kalau memang misalnya hanya turun naik, ya nggak masalah gitu. Nanti kita baca sensornya, baca perubahan ketinggiannya ya pada saat si pencelup itu sudah masuk ke cairan. Kalau itu belum masih ada di atas, nah itu belum bisa kalian baca itunya. Ya, itu sih nanti teknis sih itu mah Leli ya untuk ininya. Berarti nanti tuh kalau misalkan kita bikin misalkan ada 2 tingkatan gitu, tingkat yang paling atas untuk box, nanti yang di bawahnya sendiri untuk si ultrasonik itu sendiri. Nah, untuk posisi talinya nanti ada lubang tertentu yang memang itu nanti masuk di dalam katrol sendiri di tingkat atas gitu ya, Pak. Betul, Nah, betul. yang Ada dua gini, sendiri, benar. Ya. ada lubang untuk talinya itu sendiri ya, Pak. Betul. Ya, dan mungkin posisi daripada handstandingnya nanti itu lebih tinggi juga ya, Pak, daripada Betul. Jadi ada stand untuk ultrasonik misalnya ini, nah yang di atasnya untuk untuk katrolnya gitu. Nah, terus nanti talinya itu nembus ke sini gitu. Iya. Ya. Kebayang, Pak. Ya, itu juga bisa sih. Kita bisa pakai yang besi siku itu kan bolong-bolong tuh, bisa juga pakai itu. Ya. Iya, Pak, terbayang. Sip ya. Iya, Pak. Oke, mungkin cukup sementara ini dari saya. Mungkin dari Pak Supri, silakan Pak. Mungkin. Saya tambahkan sedikit, jadi supaya lebih ini juga. Pertama, ini tuh berarti rentang anak timbangan yang sampai berapa kilo rencananya? 1 kilo, Pak. 1 kilo. Nah, yang hati-hati, Anda baca seksama bahwa ultrasonik itu dia berapa mili dia kemampuan resolusinya di situ. Ya, saya khawatir kalau 1 kilo, kemudian juga perhitungkan tentang volume dari gelas ukur. Takutnya adalah bahwa prinsipnya kan di sini kan kalau Anda celupkan ada perubahan dari level fluida pada gelas ukur. Nah, sejauh mana sensor yang kita siapkan itu cukup valid ya dalam mendeteksi perubahan level pada air yang dipindahkan di situ. Nah, itu yang malah khawatir di situ. Jadi apakah ultrasoniknya cukup signifikan kalau perubahannya katakanlah cuma beberapa mili lah seperti itu. Nah, itu yang pertama Anda perhatikan. Kemudian di sini tadi masalah gelas ukur. Jadi gelas ukur sendiri mungkin ini kita perlunya kan untuk mendapatkan tadi perubahan volume. Jadi bisa jadi itu kita menggunakan custom ya satu bejana tertentu yang kita kalibrasi saja sendiri volumenya. Sehingga kita bebas kalau kita keinginan menggunakan ultrasonik, kita bisa posisikan lebih bebas ya kita di mana agar intinya adalah mendeteksi perubahan volume dari volume yang dipindahkan oleh anak timbangan itu semaksimal mungkin di situ. Kan idenya seperti itu. Itu yang jadi di sini kalau Anda bisa menggambarkan secara skala dimensi seperti apa di situ. Jadi di sini nampaknya kan nggak kebayang kita seberapa dimensi dari pengangkat anak timbangan seperti apa, kemudian mekanisme Anda untuk meletakkan anak timbangan di gelas ukur seperti apa. Nah, itu yang mungkin saya kira sedikit lagi lah bisa lebih istilahnya lebih punya peluang ya diimplementasikannya menjadi lebih yakin lah di situ. Jadi mekanisme untuk
Ini berarti strateginya nanti anak timbangannya itu digantung baru dicelupkan atau seperti apa? Yang Anda bayangkan? Iya, bayangan saya seperti itu, Pak. Kayak di timbangan sentisimal, digantung. Digantung ya? Langsung nanti dicelupkan. Oke. Itu kalau secara teoritis, kalau dia anak timbangannya nggak tegak lurus gitu, nggak pengaruh kan dia? Misalkan dia pas dicelup dia miring gitu. Pengaruh nggak secara densitas? Seharusnya enggak, Pak. Nah, Kan yang kita ukur level daripada cairan itu sendiri. Yang dipindahkan di situ. Nah, misalkan kan kapan kita boleh ukur, itu kan dia ada proses pada saat dicelupkan belum stabil juga di situ. Nah, hal seperti itu justru yang perlu dicermati di situ. Jadi teknis dia untuk memasukkan ya, setelah dia di udara, itu kan kita timbang berat dari airnya, kemudian kita masukkan seperti apa perubahan. Berarti nanti yang ditimbang ini apa? Total ya, total dari. Kalau perubahan berat dari anak timbangan itu diukur dari mana? Perubahan berat untuk AT sendiri nanti sebelum dilakukan pencelupan kita timbang dulu Pak di atas load cell-nya. Jadi jaminannya dia harus tergantung dengan sesuatu yang asumsinya talinya tidak bermassa kan di situ. Iya. Ya. Sekarang Anda tinggal di mana? Di Cilacap, Pak. Cilacap. Terus pasangan satunya? Di Bandung. Di Bandung. Ya sepaling enak sih dudukan untuk nyepit anak timbangan main print 3D gitu. Di Bandung tinggal di mana Bandungnya? Di Bale Endah. Bale Endah ya. Jadi di situ yang mungkin bagi tugasnya untuk mekanisme naik turun itu sendiri juga challenging ya di situ. Iya Pak. Katrolnya sendiri kan seperti apa? Boleh jadi yang sesimpel mungkin. Apakah dia modelnya seperti apa? Jungkat-jungkit itu juga cukup. Kan tujuannya kan mencelupkan aja. Jadi jangan membayangkan katrol yang rumit. Jadi dia istilahnya naik, kemudian pada saat diputar dia masuk ke air di situ. Itu misalkan seperti itu. Untuk mengurangi tingkat kerumitan sistem yang boleh jadi akan mengganggu inti pengukurannya. Nah, itu yang perlu ada coret-coret ya dalam. Anda biasa pakai SolidWorks? Belum terbiasa, Pak. Pakai apa kalau yang 3D? Sketsa gitu yang gratis-gratis kan banyak itu. Kemarin ini masih coba-cobanya di SolidWorks, Pak. Jadi memang masih belajar juga mempelajari SolidWorks-nya. Iya. Jadi kalau untuk ultrasonik jangan pakai yang double gitu, sekarang ada pakai single aja dia. Jadi single. Jadi dia untuk level lebih akurat. Ini saya kirim ke Pak Dudi. Sekarang ada alternatifnya dia menggunakan time flag-nya satu transducer, satu sensor sehingga dia untuk nembak dan terimanya satu sensor saja. Itu lebih akurat dan tidak memerlukan ruang lebih besar lagi. Barusan kemarin saya diskusi tentang itu. Gitu. Ada di pasaran sudah ada. Jadi dia menggunakan single transducer dia. Ya, jangan pakai yang dua gitu. Kalau pakai dua itu pasti dia kan tidak akurat. Jadi kan model pantulanya dia diterima yang sebelahnya. Ada yang single. Anda cari juga ya. Nanti saya kirim Pak Dudi tipenya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depan mungkin itu perlu dibikin grup kali ya Pak Dudi supaya saling sharing lewat grup aja. Jadi pas ada ide gitu silakan Anda bisa saling sharing. Saya kira itu Pak Dudi beberapa tambahan teknis ya yang bisa melengkapi ide untuk prototip yang dikembangkan di sini. Ini dengan Pak Dudi kan ya? Betul ya, Pak? Pak, ini saya Pak. Saya ingat lah. Ya udah. Gitu. Betul Pak. Ya, Pak Supri, terima kasih Pak untuk tambahannya Pak. Ya, terima kasih Pak Dudi dan Pak Supri untuk tambahan dan koreksinya. Oke, selanjutnya mungkin siapa lagi?
Endang atau Malik? Boleh saya, Pak. Mangga Malik. Ya. Izin share screen ya, Pak. Mangga. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bimbingan Pamudi izin memaparkan progres proyek akhir dengan judul prototipe alat kontrol derajat kasama dan konduktivitas listrik pada larutan nutrisi hidroponik tanaman cabai. Untuk sebelumnya, kelompok kami menambahkan latar belakangnya itu terkait set point nilai pH sama nilai EC untuk tanaman cabai sendiri, Pak. Untuk nilai pH tanaman cabai sendiri itu berada di rentang antara 5,5 sampai 6,5. Serta untuk pengontrolan nilai pH-nya sendiri bisa ditingkatkan dengan menambahkan larutan basa seperti kalium hidroksida, serta untuk menurunkan pH-nya juga bisa menggunakan larutan asam fosfat. Untuk nilai EC-nya sendiri tergantung dari masa tanaman cabai sendiri. Untuk fase tanaman kecil atau belum dewasa, nilai EC-nya berkisar antara 1 sampai 1,5 milisiemens per centimeter, sedangkan untuk fase berbuah tanaman cabai itu di antara rentang 2,5 sampai 4 milisiemens per centimeter. Untuk waktu masa panen tanaman cabai sendiri itu dilakukan setelah tanaman berumur 80-90 hari setelah masa tanam. Nah, untuk diagram alirnya seperti ini, Pak, mungkin. Jadi, ketika nilai pengukuran EC-nya di bawah set point, maka keran tanduan nutrisi pupuk AB mix bakalan membuka. Begitupun kalau misalnya nilai pengukuran EC-nya sudah tergantung dengan masa tanam, maka keran tanduan nutrisi akan menutup. Untuk pH-nya sendiri, jika berada di batas rentang pengukuran, maka keran tanduan asam basa akan tutup. Kalau misalnya pH-nya kurang dari set point atau di bawah 5,5, keran tanduan larutan basa akan membuka. Serta jika nilai pH-nya itu lebih dari 6,5, maka keran tanduan larutan basanya akan membuka. Nah, untuk konstruksi alatnya itu bakalan seperti ini, Pak. Jadi, untuk huruf A itu sebagai tempat microcontroller, terus huruf B sebagai reservoir atau tangki penyampuran, C itu sebagai larutan asam dari hidroponik, terus D itu sebagai larutan basa hidroponik, untuk E itu sebagai tandon nutrisi pupuk AB mix, dan untuk F sendiri tandon air, Pak. Serta G itu untuk pipa hidroponik dan H itu rangka dari tanaman hidroponik. Mungkin sekian, Pak, dari yang bisa saya paparkan terkait konstruksi dan penambahan sebelumnya. Terima kasih. Oke, ini udah lumayan ya, udah lumayan kebayang jadi ya. Nanti sistem hidroponiknya seperti apa ya. Terus untuk itunya, untuk media hidroponiknya di mana ini? Ini, Pak, kalau kelompok kami itu menggunakan metode NFT dalam hidroponik, Pak. Jadi menggunakan pipa paralon. Oh, yang ini, yang G ini ya? Iya. Oke. Terus untuk tadi yang latar belakang, apakah sudah ada paper misalnya tentang pengukuran atau monitoring dari pH dan EC dari cabai ini? Kalau terkait pengukuran pH dan EC sebelumnya udah, Pak. Jadi untuk penyusunan proposal, kami itu mengambil referensi dari judulnya tuh pengendalian pH dan EC pada larutan nutrisi hidroponik tanaman tomat dan pakcoy, Pak. Jadi sebelumnya juga udah ada referensi terkait hal tersebut. Hanya beda tanamannya gitu ya? Iya. Berarti untuk cabai sendiri masih belum ada berarti ya? Iya, Pak. Oh ya udah, itu berarti nilai plus kalian ya kalau gitu, nanti bisa diklaim. Nah, tadi ada yang apa namanya di diagram di flowchart ya?
Iya, itu. Di flowchart itu saya lihat yang basanya itu sama-sama ngebuka itu gimana tuh? Maksudnya ini Pak, ini untuk larutan basa jika nilai pH-nya lebih dari 6,5, larutan ini tipe sih Pak. Jadi harusnya larutan asam. Itu harusnya asam ya. Iya. Terus yang ininya yang kurang dari 5,5 basa itu ya, benar. Iya, benar Pak. Terus untuk asam fosfat sama KOH ini kalian sudah cek itu memang untuk hidroponik atau gimana tuh? Kalau itu sebenarnya udah kami cari Pak, itu yang cocok untuk hidroponik. Jadi untuk jurnalnya sendiri juga diambil dari jurnal pertanian sih Pak. Enggak, karena saya lihat ini kalau kayak kalium hidroksida itu kelihatannya dia pH-nya termasuk basa kuat ya. Jadi mungkin nambah 1 tetes aja dia langsung berubah pH-nya langsung drastis itu. Ya. Itu harus kalian cek. Karena kan sistemnya sendiri dia asam basanya itu sudah relatif stabil ya. Jadi yang namanya buffer itu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan dia asam yang atau basa yang relatif kuat, itu harus hati-hati juga nanti ya. Mungkin nanti kalian harus ngecek misalnya pakai basa yang relatif lemah gitu ya, misalnya kayak natrium karbonat misalnya. Itu agak-agak smooth sih misalnya untuk nurunin sama naikin pH-nya gitu ya. Kemudian misalnya asamnya pakai yang sekitar kan itu 5,5 ya, 5,5 6,5. Ya cukup misalnya pakai asam cuka juga itu udah cukup sih. Kalau asam fosfat kecuali misalnya kalian perlu bagian fosfatnya gitu. Ya. Jadi kalian harus memastikan misalnya si larutan asam sama basanya itu yang pertama ya cocok dengan tanamannya, terus yang kedua yang nggak terlalu kuat gitu. Jadi kalau pakai asam atau basa yang kuat nanti malah tanamannya bisa mati nanti ya, karena drastis nanti pH-nya ya. Berarti untuk larutan basa sendiri direkomendasikan harus ya nanti dicek lagi misalnya nanti kalau untuk hidroponik nanti misalnya ada nggak yang pakai natrium karbonat misalnya atau natrium bikarbonat. Nah itu kayaknya lebih ini gitu, lebih aman dari sisi pH-nya gitu kalau dibandingkan misalnya pakai yang ada hidroksidanya. Jadi kalau ada hidroksidanya itu kemungkinan dia basa kuat ya. Memang yang paling kuat itu kan natrium hidroksida ya. Terus nanti di bawahnya ada kalium hidroksida. Nah itu hidroksida itu kan OH-, jadi OH- itu ya langsung ke basa itu ya. Tapi kalau misalnya yang bikarbonat atau karbonat itu dari sisi basanya dia lebih basa lunak ya, basa lemah dia ya. Aman itunya. Tapi kalian cek lagi nanti di literatur ya. Iya. Oke. Untuk EC kalian pakai ngontrolnya pakai apa tuh EC tuh? Pakai pupuk AB mix Pak. AB mix ya. Oke, berarti terus nanti kalibrasinya udah kebayang kan ya kalibrasi EC-nya ya? Kalau kalibrasi mungkin pakai larutan buffer sih Pak. Jadi kalau yang asam basanya iya pakai buffer. Pakai berapa tuh? 4, 6, 9 misalnya, ya. Tapi kalau EC-nya itu juga ada larutan khusus ya. Itu nanti kalian nggak usah khawatir, itu nggak terlalu mahal ya. Itu pernah dipakai juga sama Kang Bisma sama itu ya, Kamila ya, Teh Kamila. Ya, itu nggak terlalu sulit ya, asalkan pelarutan sampelnya betul ya. Iya Pak. Oke. Mungkin cukup dari saya. Mungkin silahkan Supri, misalnya Pak ada tambahan lagi Pak. Tadi itu yang ini kan di sini ada mekanisme kontrolnya berarti ya, betul ya? Iya, Pak. Untuk ngatur pH-nya berarti ada mekanisme untuk memberikan sesuatu. Tadi dari diagram blok tadi yang saya pahami seperti itu. Tadi mana diagram bloknya tadi?
Iya, Pak. Yang flow diagram tadi. Oke, yang ini aja, yang prototipe diagram tadi, yang atas sedikit. Ya, Nah, Pak. yang ini. Sensor EC, relator. Ini ya sensornya ada 3 ya. 3 di sini, kemudian jadi di sini untuk mekanisme terutama kontrolnya, itu yang dikontrol apa berarti? Ini Pak, pH sama konduktivitas. Nah di situ itu kan ada sediaan nutrisi yang Anda mainkan ya untuk dicampur agar pH-nya tertentu. Nah, yang Anda kepikir untuk mekanisme kalau dalam bahasa kontrol aktuatornya seperti apa agar Anda mendapatkan kondisi campuran yang Anda inginkan? Paling ini sih Pak, mainin tutup buka keran solenoid dari hutan basa sama Manual atau maunya seperti apa? Otomatis sih Pak. Makanya ini terusnya kompleks loh ini saya mainan gitu tuh. Jadi gampang-gampang susah kalau on off itu mencapai kondisi pH yang diinginkan itu bukan masalah sederhana ya. Anda harus juga ini. Jadi kan paling murah kan kita menggunakan solenoid pulp kan di situ. Yeah. Antara itu. Nah, cari yang plastik aja juga gampang-gampang susah. Kalau yang logam korosif ya di situ. Nah, di situ artinya apa? Complicated Anda dalam memaksimalkan informasi dari pH, kemudian konduktivitas, kemudian level ya di situ. Jadi menentukan kan di situ. Itu terutama saya ingat beberapa kali penelitian itu masalah pH Mas yang kita relatif dia punya PR-nya lumayan agar kita mendapatkan feedback pH yang akurat gitu. Beberapa kali penelitian sebelumnya itu kan untuk pH yang dalam kondisi dia wadahnya itu statik lah, alirannya itu tidak bergerak, baru diukur di sini. Ini rencananya aliran dari nutrisinya itu berputar atau diam? Berputar Pak. Jadi aliran yang udah dicampur di tangki itu bakalan dipompa Pak menuju pipa. Nah, pH-nya ngitungnya gimana? Yang mengalir itu yang diam. Kenapa Pak? pH-nya diukur di mana rencananya? Yang mengalir itu yang diam. Yang diam Pak. Yang diam. Jadi di buffernya di situ ya. Iya Pak. Jadi untuk optimasi antara ini, jadi range kita mendapatkan pH yang kita harapkan dengan pengaturan yang antara apa itu menggunakan. Itu nutrisi yang dicampurkan itu bentuknya seperti powder, bubuk atau cairan? Liquid sih Pak. Liquid ya. Ya. Itu challenging itu karena kalau kebanyakan ini imbanginya gampang-gampang juga ya. Nah, itu yang mungkin justru harus dipikirkan karena di sini makin banyak sensor. Aktuatornya ada berapa di sini? Ada pompa, ada mixer. Nah, ini juga perlu diskusi ya dengan pembimbing karena kalau semua dilakukan complicated ini. Iya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau ini Pak, ada saran nggak sih Pak terkait komponen motor DC yang digunakan sebagai mixer? Soalnya kalau saya lihat di toko-toko online itu motor DC-nya itu kecil Pak ukurannya, dayanya juga relatif rendah seperti itu sih Pak. Oke, jadi ini aja kalau motor DC mixer yang kuat itu yang biasa dipakai bor PCB itu loh, itu kuat itu kan DC juga. Nah, jadi biasanya orang dipakai untuk ngebor PCB itu kuat juga. Ya tergantung kan ini kan kental apa cairan Anda di situ. Oh iya. Terus kemudian berapa sih volume. Jadi konteks ini adalah simulator ini Anda ngaduk sampai berapa volumenya di situ. Iya Pak. Nah, yang dicari itu kalau untuk pengaduk itu torsi, bukan RPM loh ya, torsinya. Kalau dia dikasih pengaduknya, itu biasanya pertama kali dia muter itu berat di situ. Nah, torsi di situ. Itu seperti itu.
Pak, berarti untuk lebih baik kita menggunakan motor DC atau motor AC, Pak? Atau ke motor DC? Kalau AC Anda malah kerepotan mainnya gitu. Jadi main ke DC semua di situ. Tetapi memang beberapa DC-nya itu kan punya pilihan. Jadi kalau yang torsinya kuat juga ada di situ. Nah, biasanya kalau di pasaran yang dipakai untuk mini bor PCB itu kuat torsinya. Itu Ya, misalnya seperti itu. Jadi variasinya banyak itu. Jadi Anda bicara motor DC, sepengalaman saya itu ratusan pilihannya antara harga kebutuhannya. Kita ngejar RPM atau ngejar torsi ini nggak perlu RPM tinggi. Perhitungan Anda berapa putarannya? Biasanya kalau untuk yang pengaduk kimia ini pelan, tapi dia continue di situ. Pelan dia. Nah, itu. Jadi disitulah pertimbangan teknis yang akan menentukan pemilihan komponen yang akan digunakan di situ. Jadi berapa volume chamber yang akan diaduk ya, wadahnya itu, kemudian seperti apa mekanisme pengadukannya di situ. Itu yang menentukan. Jadi jangan lupa kalau kita memang ingin lebih gede torsinya, nggak langsung dari motor pengaduk, dikasih sedikit pakai gearbox sederhana agar dia lebih kuat ngaduknya. Itu contoh kayak gitu. Gitu ya, gitu. Jadi istilahnya, makanya ini termasuk komponennya banyak Pak Dudi, jadi mungkin juga perlu juga mereka diskusi dengan pembimbingnya dengan kondisi sekarang. Jadi tadi ini aja kan untuk solenoid valve-nya berapa biji Anda perlukan? 4, Pak. Ada berapa biji? Sekitar 4. Wush, mah terlalu kompleks. Iya. Saya tahun kemarin riset banyak tentang mainan ini untuk kontrol pneumatik aja lumayan. Karena kebanyakan solenoid valve itu di pasaran untuk yang pneumatik pakai udara. Kalau yang fluid cek lagi di situ. Ya, Pak, gitu. izin bertanya, Pak. Ya? Izin bertanya. Silakan. Tadi kan Bapak berkata kalau misalnya kalau 4 keran solenoid itu kan termasuk kompleks ya, Pak. Kalau idealnya itu emang berapa keran solenoid, Pak? Idealnya. Nah, ini kan terkait Anda kan ingin mendapatkan pH yang tertentu. Mau tidak mau yang dicampurkan seperti ini gitu. Jadi mekanismenya seperti apa? Apakah bisa disederhanakan enggak teknik pencampurannya misalkan seperti itu. Nah, itu yang perlu Anda pertimbangkan. Kalau istilahnya dicampurnya dengan strateginya misalkan ini ya, ada yang sudah larutan asam sama basa baru kita campur, kan sudah menghemat di situ. Kemudian nutrisinya ini aja ada berapa? 4 ya di situ. Berat Mas ini Mas, nggak gampang ini. Oh ya, siapa? Ya mah kenyang lah gitu masih gini. Jadi teoritis gampang, pas dilakukan lumayan, termasuk kos ya, biaya seperti itu. Jadi Anda untuk ngontrol solenoid valve, Anda harus perlu relay di situ. Karena Anda perlu driver seperti itu. Nah, itu juga sendiri ya. Terus kemudian kalau makin banyak input-output, perlu lebih keren kemampuan programmingnya. Nah, itu. Anda berdua tinggal di mana sekarang? Kalau saya kebetulan sedang berada di Bandung, Pak. Nah, terus? Untuk partner saya lagi di Bogor, Parung, Pak. Bogor ya, oke. Nah, itu aja mungkin perlu pertimbangan bahwa makin banyak sensornya ada 3, kemudian aktuatornya solenoid valve 4. Anda juga perlu memonitor motor DC untuk pengaduk, kemudian nggak tahu yang subimmerse pump-nya itu on off atau dia terus muter ya, itu yang contoh sudah lumayan komplikated. Itu ya dari saya gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa diimplementasikan, cuman harus kita benar-benar desainnya sudah makin mapan supaya kemungkinan salah dalam penentuan komponen itu minim.
Itu Mas Iya, ya. Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Yuk. Terkait pompa ini lebih baik dikoneksikan melalui Arduino agar otomatis atau memakai saklar on off aja, Pak, secara manual? Ya tergantung ke pula sistemnya. Apakah dengan dia terus berputar membuat pH-nya nggak pernah dapat, ataukah dia kadang perlu diam sebentar supaya dapat pH baru diputar. Nah, disitulah kalau dalam dunia seperti ini itu kan Anda punya kriteria kan. Itu kan namanya kontrol. Jadi untuk mengejar target pH tertentu, nah apa yang harus dilakukan di situ? Karena kalau semua muter, katakanlah gini, pompa subimmerse-nya itu dipakai untuk muter apa? Larutan, Pak. Larutan. Di situ kan keseimbangan antara debit kan di situ, agar kita mendapatkan campuran yang memang kita harapkan. Nah, seperti itu ya secara teknis yang teman-teman yang lain juga tidak bisa lepas ya dalam desain harus paham. Misalkan subimmerse dia kapasitasnya berapa? Katakanlah per detik berapa liter. Nah, apakah kita bisa kurangi kapasitasnya ataukah memang seperti apa? Itu Anda pertimbangkan. Jadi ukuran juga menentukan di situ. Jadi ukuran-ukuran dari komponen agar sesuai dengan kondisi seperti itu. Mudah-mudahan ya di beberapa toko-toko part ya yang untuk hidroponik itu bisa menjadi gambaran untuk Anda. Jadi kalau Anda memang serius, nanti saya bisa bantu. Salah satu alumni kami ya teknik fisika memang bisnisnya tentang otomatik untuk hidroponik. Itu saya bisa kasih kontak Anda supaya juga Anda bisa diskusi dengan yang sudah pengalaman juga. Itu ya. Ya, boleh, Pak. Terima kasih, ini semangatnya saya hargai. Terima kasih Pak Dudi. Iya Pak, terima kasih Pak untuk tambahannya Pak. Oke, silakan yang lain mungkin. Waalaikumsalam. Oke, siapa nih, Kelila atau Ika atau? Silakan. Saya Pak. Mangga. Said, silakan. Pak, izin share screen. Mangga. Izin ya Pak. Untuk anggotanya kita ada saya sendiri sama Kang Farhan. Kemudian untuk judulnya itu adalah prototipe instalasi pengujian meter air untuk pengujian kekeruhan dengan sensor kekeruhan bentuk pipa. Untuk latar belakangnya sendiri, ini kita ambil dari Arigui dan JR 2005. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi akurasi meter air. Salah satunya adalah padatan terlalu atau endapan. Kemudian penelitian juga dari Buck et al. Nah di sini oleh American Water Works Association katanya ada efek partikulat berukuran tertentu yaitu 0,075 sampai 1,180 yang terbawa aliran air hingga mempengaruhi akurasi meter air. Kemudian kita mencoba untuk mencari pengaruhnya kekeruhan gitu Pak. Nah di sini prototipe alatnya. Jadi di sini ada tangkinya. Kemudian ini tangkinya juga, di sini tangki yang utamanya untuk penyimpanan reservoirnya gitu Pak. Kemudian di sini meter airnya nanti dialirin airnya. Nah di sini nanti divariasiin airnya pakai air keruh gitu Pak. Di sini ada sensor kekeruhan. Kemudian di sini valve. Nanti di sini diukur secara gravimetri. Dan sensor yang kita gunakan di sini sensor kekeruhan berbentuknya pipa Pak. Nah di sini. Kemudian ada sensor ketinggian untuk mendeteksi sudah berapa jauh air yang keluar. Kemudian di sini nanti ada sensor suhu. Kemudian load cell-nya kita pakai timbangan 150 kilo. Karena di sini nanti tangkinya ada 100 liter. Jadi timbangannya kira-kira harus di atas 100 kilo. Jadi kita pakai timbangan 150 kilo. Kemudian di sini pompa untuk menarik lagi air dari bawah sini ke atas. Karena pengujiannya tidak mungkin sekali. Jadi lebih baik menggunakan pompa. Kemudian ini diagramnya. Jadi ada sensor yang utama yaitu
sensor kekeruhan, load cell, kemudian hidrometer. Kemudian yang sensor temperaturnya ini untuk indikator saja. Dan untuk penampilnya kita rencananya pakai Android, tapi kalau misalnya tidak mencukupi waktu, kita akan menggunakan display biasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk yang karena gravimetri, jadi memerlukan data densitas itu. Sedangkan kalau air keruh sulit untuk mendapatkan data densitas menggunakan hidrometer tadinya. Cuman ternyata hidrometer tidak ada sulit untuk cari sensor yang ada yang bisa digabungkan sama Arduino microcontroller. Nah, ada juga yang manual. Kemudian dari Pak Dudi disarankan untuk menggunakan sensor kekeruhannya tadi digabungkan untuk densitas. Cuman kita juga belum nemu kaitannya gitu. Turbidity sama density untuk satu sensor ini. Nah, begitu Pak. Bagaimana Pak? Oke, sebetulnya sih, jadi ini mungkin yang pertama mungkinnya, jadi kebetulan kan sensor itu selain untuk kekeruhan katanya sih bisa untuk viskositas, kekentalan. Nah, tetapi memang sebetulnya yang terkait dengan meter air ini selain kekeruhan itu ada juga pengaruh densitas. Jadi karena nanti densitas itu bisa digunakan untuk mengkonversi dari massa ke volume. Nah, mungkin untuk alat yang sensor kekeruhan tadi memang karena di awalnya itu katanya dia bisa membaca beberapa parameter, mungkin kita coba saja nanti untuk densitas nanti seperti apa gitu. Jadi nanti kita langsung lihat misalnya nanti sinyal analognya berapa gitu. Jadi kita sediakan misalnya larutan standar dengan densitas tertentu, misalnya ada air, ada alkohol, kemudian misalnya ada atau kalau enggak mungkin dari beberapa larutan misalnya yang beda konsentrasi garamnya gitu. Nah, itu nanti dilihat misalnya densitasnya berubah apa enggak gitu. Sambil kita tandem dengan pembacaan langsung dengan hidrometer. Jadi sebetulnya yang patokannya itu dari hidrometer yang manual itu, ya. Jadi mungkin untuk sensor densitas sendiri mungkin masih jarang sih, ya. Ya mungkin yang sensor kekeruhan ini nanti dicoba juga untuk baca densitas. Jadi nanti sinyalnya mungkin nanti satu diolah menjadi kekeruhan, satu lagi sinyalnya diolah menjadi densitas. Mungkin nanti main di programnya seperti itu mungkin Said, ya. Jadi nanti kita buat kurva kalibrasi antara misalnya nilai tegangan dari sensor itu terhadap misalnya densitas yang terukur dari hidrometer, ya. Jadi kita bangun kurva kalibrasinya dari sana, ya. Oh, baik Pak. Berarti kita penelitian dulu Pak soal yang ini ya, densitas. Dari situ dulu. Kemudian untuk cadangannya Pak, kalau misalnya ternyata tidak bisa itu gimana Pak? Ada alternatifnya gitu Pak? Apakah hidrometer manual gitu? Iya, pakai hidrometer manual nantinya. Jadi nanti hidrometernya itu sebagai standarnya, ya. Terus nanti kalian cek nanti sinyal dari sensornya berapa gitu, ya. Jadi nanti pakai regresi linear, nanti kalian balikan lagi dari sensor itu bisa nggak ke nilai densitas gitu, ya. Baik Pak. Jadi ya nanti mungkin kita coba fokusnya lebih ke sensor itunya dulu mungkin, ya. Jadi ya mungkin karena kita tertarik dengan multi parameter tadi mungkin, jadi dan kebetulan untuk densitas ini kelihatannya dia tidak spesifik gitu, ya. Jadi beda misalnya dengan sensor pH gitu.
Kalau pH itu dia spesifik, jadi khusus untuk ion H+ gitu. Nah, kebetulan kalau densitas ini mungkin dia bisa saja mungkin asalkan larutan standarnya betul dan juga nanti pembandingnya betul, mungkin bisa saja nanti sinyalnya kita olah menjadi nilai densitas juga, ya. Oke, Said, ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin itu dulu. Oke, mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Supri, silakan Pak. Tadi yang halus ini berarti density hidrometernya judulnya apa tadi judulnya? Judulnya Pak, prototipe instalasi pengujian meter air untuk pengujian kekeruhan dengan sensor kekeruhan berbentuk pipa. Kekeruhan ya, berbentuk pipa. Terus dari ini tadi kan ada cerita yang konsep desain Anda di sini. Jadi ceritanya di sini berarti itu meter air yang diuji berarti ya gitu ya? Ya Pak. Betul. Meter air diuji, kemudian kalau yang tangki atas itu untuk apa? Untuk sumber kalibrasinya atau untuk apa? Ini untuk pendeteksian kekeruhannya sama untuk ini Pak penampungan aja ya benar. Penampungan sama mendeteksi kekeruhannya Pak. Terus yang bawah? Yang bawah ini untuk pengukuran secara gravimetri Pak. Jadi ini standarnya di sini. Ini mengukur volume sama berat gitu ya? Iya Pak. Berarti pada saat ngukur yang bawah itu kondisinya meter airnya lagi nggak bekerja kan? Berarti kan tutup ya alirannya ya? Anda baru ngukur. Iya, betul Pak. Berarti di situ juga perlu valve ya? Valve-nya rencananya apa? Valve solenoid atau? Valve-nya belum kita rencanakan untuk yang solenoid sih Pak. Baru manual. Manual. Jadi dari global itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nyambung. Itu apa di sini? Tujuannya Pak untuk menguji apakah meter air ini tuh terpengaruh oleh kekeruhan dengan kekeruhan tertentu, apakah akurasinya itu berubah atau enggak gitu Pak. Karena ada beberapa penelitian tapi yang bukan kekeruhan itu efek partikulat. Nah, sekarang kita menguji untuk kekeruhan apakah kekeruhan ini pengaruh atau enggak gitu Pak. Ini meter air yang basis pengukurannya apa? Menggunakan seperti yang berputar atau seperti apa? Turbin, Pak. Turbin ya? Turbin ya. Kekeruhan ya di sini. Kekeruhan kalau secara ini sih kekeruhan tuh larinya ke arah viskositas ya, yang akan mengganggu akurasi di situ. Oke, nanti kita sambil jalan lah konsep ininya, mungkin beberapa minor modification ya kita perlukan lah untuk supaya. Berarti ini kekeruhannya disimulasikan Anda buat kan nanti ya kan ya? Ya Pak. Ya Pak. Itu perlu pengaduk enggak membuat simulasi kekeruhan pada tangki atas itu? Diaduk manual aja? Iya Pak, diaduk manual Pak. Manual di situ ya. Oke. Menurut saya yang menarik untuk uji, jadi istilahnya dalam kondisi air bersih, Anda solenoid valve-nya itu main timing waktu, jadi berapa yang bisa Nah, seperti itu. Nah, meter air akan menentukan di situ. Tapi hati-hati ya, jarak antara itu ke meter air itu kan sejajar di situ. Nah, apakah dia tidak ada drop tekanan di situ? Apakah perlu miring dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan di situ. Nah, ya itu yang hal teknis ya, kalau dia terlalu dekat dengan valve juga mengganggu. Jadi dia seperti pada saat berputar pertama juga punya masalah. Nah, seperti itu penentuan posisi dari meter airnya.
dulu balik di ini. Saya kira itu ya yang aspek teknis-teknis yang jadi beberapa tadi paparan yang mulai kita pikirkan ya, hal-hal yang misalkan meletakkan meteran air ini sejauh mana, kemudian bagaimana kita memanfaatkan valve-nya seperti itu. Nah, itu akan menentukan kalau isunya bahwa kekeruhan itu mempengaruhi akurasi dari meter air. Nah, seperti itu ya. Saya kira itu Pak Dudi beberapa mungkin brainstorming yang saya lihat memang rekan-rekan mahasiswa ini aspek teknis ya yang memang nanti perlahan-lahan harapannya pas Project 2 itu makin solid ya dari IP global sudah. Nah, teknis itu ya perlu sharing pengalaman gitu, agar meminimumkan potensi salah komponen atau salah desain dalam mencapai target proyek. Itu Pak Dudi dari saya. Oke Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Supri untuk tambahannya Pak. Mungkin nanti saya akan diskusikan lagi mungkin Pak dengan mahasiswanya Pak, dengan Said dan Farhan Pak. Oke Pak, silakan mungkin untuk selanjutnya. Terima kasih Said dan Farhan untuk presentasinya. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya. Oke, mungkin satu lagi mungkin masih bisa. Siapa nih yang atau sudah cukup semua ya yang lainnya? Oke, mungkin jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Mungkin ada tambahan, Pak Supri, sebelum kita seminar, mungkin Pak Supri? Jadi saya kira mungkin kan mereka juga harus melengkapi proposal ya sampai ke aspek teknis, kemudian juga lebih intensif juga diskusi dengan pembimbing. Jadi dari situlah nanti menjadi dasar ya mengukur sejauh mana kesiapan, kemudian kelengkapan dari proposal yang kita pandang layak lah untuk bisa dilanjutkan ke Project 2 dengan kondisi yang mungkin kita lihat beberapa kemungkinan lah, makanya ada plan A, plan B, plan C itu. Jadi mudah-mudahan kondisi terakhir juga membaik, mudah-mudahan dalam waktu dekat, sehingga juga bisa maksimal lah rencana yang sudah disampaikan dalam proposal ini. Saya senang ini hampir tiap pertemuan, hampir partisipannya juga maksimal nih Pak Budi. Jadi nanti kita atur berikutnya Pak Dudi juga bagaimana supaya komunikasinya terus berlanjut lebih efisien. Nah itu yang tantangan disitulah, agar tidak molor waktunya seperti kemarin kan terpaksa molor karena kita juga kaget ya. Jadi yang harusnya bulan Agustus selesai, jadinya kita sidang bulan apa kemarin? Bulan Oktober Pak ya. Oktober Pak. Jadi akhir Oktober itu Pak. Dan ini kita sudah pengalaman, jadi tidak geser lah, tepat waktu aja gitu. Siap, ya Pak. Itu rencananya Pak ya, mudah-mudahan lah nggak ada hal-hal yang merintangi rencana agar normal kembali. Saya kira itu Pak Dudi, jadi saya sekali lagi senang dengan semangat rekan-rekan mahasiswa dengan segala keterbatasannya. Saya lihat juga semua menyiapkan dengan baik ya, bagaimana memahami dari proposal yang disampaikan dari ide topik project dari pembimbing yang sudah bersedia membimbing tentunya. Itu saja Pak Dudi, terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih juga Pak Supri untuk semua tambahan dan informasinya. Mungkin minggu depan kalian kumpulkan ini ya tugasnya, proposal finalnya ya. Jadi nanti dicoba untuk dibikin proposal final. Mungkin untuk yang berubah topik, mungkin nanti perlu diskusi yang intensif dengan pembimbing ya, termasuk dengan kita koordinator ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Pak izin bertanya.
Mangga. Kalau misalkan nanti seminar proposal itu, apakah kita membuat semacam PowerPoint atau cukup menggunakan proposal berbentuk Word, Pak? Nanti buat PowerPoint sih. PowerPoint, ya. Ya, Pak, Jadi jadi bisa nanti, disiapkan. ya. Jadi kalian siapkan proposal yang versi finalnya, kemudian nanti PowerPoint-nya, ya. Tapi nanti kalian presentasi sekitar 10 menit ya, seperti biasa ya. 10 atau 15 menit nanti kalian siapkan. Ya, slide-nya nggak terlalu banyak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain silahkan. Sebelum Izin kita bertanya. tutup, maka. Iya, untuk tanggal pelaksanaan seminar proposalnya sendiri, apa sudah ada tanggal fixnya, Pak? Untuk tanggal berapa? Kayaknya sih minggu kedua ya, minggu kedua Januari. Jadi kan minggu pertama Januari kan UAS ya. Nah, nanti setelah UAS itu nanti kalian siap-siap seminar proposal ya. Atau kalian mau pada saat UAS, terserah sih. Setelah UAS saja, Pak. Kecuali Andika mau pada saat UAS ya mangga. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Jadi setelah UAS ya. Nanti tanggal pastinya nanti akan kita umumkan ya. Yang pasti kalian siapkan proposal Word ya yang finalnya sama PowerPoint ya. Nanti akan saya sediakan foldernya ya. Jadi folder untuk pengumpulan proposal final sama PowerPoint finalnya ya. PowerPoint ya seminarnya ya. Ya mungkin nanti untuk PowerPoint itu menjelang hari H mungkin masih bisa berubah, tapi mungkin saya akan step secara bertahap. Mungkin sekarang proposal dulu selesai, misalnya minggu depan. Nanti sambil kalian UAS, ada waktu sedikit, kalian siapkan juga PowerPoint-nya. Ya. Jadi yang paling penting, step pertama kalian selesaikan dulu proposalnya. Ya. Kalau proposal udah ada, nanti kalian mudah untuk membuat PowerPoint-nya. Ya. Bayang? Bayang, Baik. Pak. Ya, jadi saya juga ngasih tugasnya nanti bertahap ya. Jadi nggak akan langsung misalnya proposal belum dipegang oleh kalian, langsung saya minta misalnya PowerPoint gitu. Nah, itu nanti kalian kelabakan sendiri ya. Jadi kita bertahap saja dari file proposalnya dulu ya. Jadi file Word proposalnya kalian lengkapi, kalian selesaikan. Itu yang paling penting ya. Mungkin kalau bisa ya minggu ini kalian selesai. Jadi nanti misalnya hari atau hari Kamis misalnya selesai. Nanti selebihnya kalian fokus ke UAS ya. Izin bertanya, Pak, terkait seminar proposal. Kan untuk seminar sendiri kan akan dilaksanakan tiap presentasi kan satu tim 2 orang kan, Mbak? Betul, betul. Teknisnya bagaimana ya, Pak? Kan untuk Zoom presentasi 2 orang sekaligus tuh agak kesulitan untuk mensinkronkannya, Pak. Oh iya, nanti sih kalian nggak usah khawatir. Mungkin nanti kalian bisa saja nanti login dengan beberapa user ya. Jadi misalnya ada satu user untuk PowerPoint-nya, setidaknya 3 user ya. Jadi satu user untuk PowerPoint-nya, kemudian satu user untuk dia wajah dari ininya presenternya ya, masing-masing. Jadi nanti kalian simulasikan dulu nanti ya. Mungkin untuk yang lebih teknisnya kalian nggak usah khawatir ya seperti apa, karena memang kemarin juga saat sidang proyek akhir itu bisa online ya. Jadi sementara kalian pikirkan dulu proposalnya, selesaikan dulu. Untuk teknisnya nanti kita akan informasikan lagi setelah UAS ya. Lebih detailnya seperti apa ya. Jadi kalian selesaikan dulu itu, terus UAS, baru nanti ke persiapan seminar ya. Mungkin nanti setelah UAS jika dimungkinkan misalnya ada
ada space waktu. Misalnya kalian bisa juga latihan presentasi ke pembimbing, ya. Jadi misalnya kita set, misalnya waktu seminarnya itu misalnya di hari Kamis atau Rabu Kamis misalnya. Nah, Senin Selasanya itu kalian bisa diskusi, bisa latihan dengan pembimbing, ya. Ya, jadi nggak usah khawatir ya untuk masalah itu. Nanti kita akan infokan lagi ke kalian, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supri yang sudah menemani dan memberikan banyak tambahan kepada kita semua. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya infokan ke koordinator, ya. Terima kasih. Mungkin dari kami tim koordinator juga ucapkan mohon maaf ya, misalnya ada kesalahan. Jadi untuk proyek akhir 1 ini mudah-mudahan kita semua lancar nanti untuk proposal dan seminarnya, ya, sehingga nanti kalian lancar menuju proyek akhir 2, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.